Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arswendo Sandiuda, Fakultas Hukum semester 3 Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview naskah orasi dengan judul Tantangan Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia oleh Kurniatmanto Sutoprawiro, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, bulan September tahun 1992. Hukum pertama-tama bertujuan untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban. Untuk mencapai ketertiban itu, diselenggarakanlah kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat ini, manusia akan menemui kesulitan dalam mengembangkan kemampuannya. Adapun kekuasaan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya atas pihak lain. Akan tetapi, dapat pula kekuasaan itu bersumber dari pengaruh politik, pengaruh keagamaan, ataupun kekayaan dan kekuatan ekonomis, bahkan terkadang juga bersumber dari moralitas serta pengetahuan. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya. Negara tidak bersikap sewenang-wenang, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Dengan demikian, dalam suatu negara, hukum hak asasi warga negara dijunjung tinggi. Secara historis, konsep negara hukum itu telah dimulai sejak abad ke-19. Pada mulanya negara hukum diberi arti sebagai negara yang seluruh perilakunya didasarkan dan diatur oleh undang-undang. Sejak munculnya aliran sosialisme dan komunisme, kondisi semacam ini yang mengundang berbagai kritik. Keadaan inilah yang mengharuskan negara yang bertindak dengan munculnya suatu konsep negara hukum yang baru, yang disebut dengan negara kesejahteraan, yang bertugas sebagai penyelenggara kesejahteraan umum atau public service. Sehingga administrasi ini bertanggung jawab khususnya dalam kesejahteraan sosial ekonomis rakyatnya, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan standar minimum kehidupan rakyatnya. Di dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia memang bermaksud untuk menjadi suatu negara hukum. Meskipun banyak tantangan yang bermunculan, seperti tantangan di berbagai aspek, belum lagi urusan bernegara dan berbangsa tidak lagi sekedar urusan internal dalam negeri saja. Dalam kaitannya dengan ini, ada dua hal yang menyebabkan Indonesia tidak dapat mengucilkan diri atau terkucil dari gejala-gejala mondial, yakni kemajuan teknologi, lalu letak geografis di posisi silang. Terdapat 4 dinamika yang mempengaruhi pola dan arah perkembangan jangka panjang. Ini yang pertama, pertambahan penduduk sebagai contoh, yaitu penyebaran penduduk yang tidak merata. Lalu yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya meloncat mencapai tingkat yang sangat canggih. Yang ketiga, peranan sumber daya alam, contohnya aset kekayaan yang berlimpah dan salah satunya terbesar negara Indonesia. Yang terakhir itu rentetan kejadian perang dan revolusi. Dewasanya seperti yang dicontohkan di atas menunjukkan perlunya perumusan kembali pengertian negara hukum serta peranan hukum pada umumnya dan hukum administrasi pada khususnya diperlakukan perbaikan di bidang hukum. Pengaturan mengenai kekuasaan yang ada di masyarakat penyelenggara negara mencoba untuk menyelenggarakan keadilan sosial. Masalah utama kita adalah bagaimanakah caranya agar tidak ada kesenjangan antara norma-norma yang terdapat dalam tata hukum positif dengan kenyataan sehari-hari. Terutama dalam perkehidupan administratif, perlu ditekankan bahwa mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang yang bukannya justru sebagai legitimasi untuk bertindak secara bertentangan dengan undang-undang itu sendiri.
Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.